Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketika seseorang melakukan sebuah amal, apakah itu sholat 5 waktu, apakah itu puasa di bulan Ramadan, apakah itu menunaikan ibadah haji ke Baitullah, maka setiap masing-masing kita itu biasanya ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Yang dimaksud perbedaan di sini adalah perbedaan yang terjadi di dalam hati kita masing-masing. Ada seseorang yang menganggap bahwasanya sholat itu adalah merupakan suatu kewajiban. Ada seseorang yang menganggap bahwasanya sholat itu bukan suatu kewajiban, tetapi sebuah kebutuhan. Dan juga ada orang yang menganggap bahwasanya puasa itu adalah merupakan satu kewajiban, tetapi di sisi lain ada orang yang menganggap bahwasanya puasa itu adalah merupakan satu kebutuhan. Demikian juga menunaikan ibadah haji. Ketika seseorang menunaikan ibadah haji, ada yang menganggap bahwasanya itu adalah merupakan suatu kewajiban, tetapi di sisi lain ada yang merasakan itu adalah sebuah kebutuhan. Apa sesungguhnya yang membedakan rasa antara satu dengan yang lain itu? Padahal amalannya adalah sama, sholatnya adalah sama, puasanya adalah sama, hajinya juga melaksanakannya adalah sama, tetapi kok ternyata bisa berbeda. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ini sesungguhnya adalah yang mendasari adalah hati kita. Hati kita artinya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang imannya itu masih pada tataran iman taklid, maka orang itu ketika melaksanakan sholat dirasa adalah suatu kewajiban, sehingga sholat itu merupakan sesuatu perbuatan yang berat. Demikian juga puasa, bagi orang yang taklid, imannya masih pada tingkatan taklid, yaitu adalah orang yang merasa puasa itu adalah merupakan satu kewajiban dan berat baginya untuk melakukan puasa itu karena itu adalah kewajiban. Kenapa kok demikian? Karena ketika seseorang dalam dirinya itu masih pada tataran tingkatan iman taklid, maka ia hanya merasa terbebani oleh kewajiban yang harus dilaksanakan. Gimana sih iman taklid itu? Iman taklid itu adalah al-imanun nasyi'u an ahdi qawli syaikhi, iman yang tumbuh dari mengambil ucapan gurunya. Begitu yang disampaikan oleh Imam Bajuri di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawahir Tauhid, yaitu ketika seseorang beriman, imannya itu dia ambil dari perkataan gurunya. Ketika gurunya, nak kamu berpuasa, maka ia berpuasa. Maka puasa ini merupakan suatu beban, kewajiban yang harus ia laksanakan. Nak kamu sholat, maka sholatnya itu merupakan satu beban. Beban di mana bebannya itu yang harus dia lakukan, beban yang harus dia emban, yang akan merasa dirinya berat karena itu adalah kewajiban. Demikian juga haji. Nak kamu nanti kalau sudah punya uang, sudah ada kesempatan, pergi haji, karena haji itu adalah rukun iman yang harus dipenuhi. Salah satu dari rukun iman yang harus dipenuhi, salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi. Jadi ketika seseorang melakukan ibadah haji dan ia merasa itu adalah merupakan salah satu rukun Islam yang harus ia penuhi, maka ia melakukannya menjadi sesuatu yang berat karena itu adalah kewajiban. Maka
Iman taklid itu adalah iman yang diambil dari seseorang, dari gurunya, tanpa mengetahui dalil apa-apa. Jadi yang penting ngikuti apa yang dikatakan gurunya. Tapi di sisi lain, ada orang yang merupakan ketika dia sholat itu ia merasa nikmat sekali, tidak terasa lagi sebagai kewajiban. Ia ketika puasa terasa nikmat sekali, bukan lagi ia rasa sebagai kewajiban. Ia menikmati puasanya itu, dan juga ketika ia menunaikan ibadah haji, ia pun menikmati hajinya itu tanpa merasa ia terbebani dengan haji itu. Ini kenapa bisa begitu? Karena imannya dari iman taklid ia sudah naik menjadi iman ilmu. Apa itu iman ilmu? Iman ilmu itu adalah al-imanun nasyu, iman yang muncul min ma'rifati akidati wa adillatiha, dari mengetahui akidah dan dalil-dalilnya. Jadi ketika seseorang melakukan sholat, ia mengetahui dalilnya. Ternyata orang yang melakukan sholat itu nanti akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan berpuasa nanti akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menunaikan ibadah haji nanti akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengetahui dalam dirinya bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia menikmati dari perintah itu karena ia mengetahui dalil-dalilnya. Ketika ia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dan ia mengetahui dalil-dalilnya, dan ketika ia mengetahui bahwasanya Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun karena ia mengetahui dalil-dalilnya, seumpama ia telah membaca sebuah dalil laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai apapun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lalu ia meyakini bahwasanya oh Allah itu ada, mantap dia sholatnya, mantap dia puasanya, mantap dia hajinya. Kenapa? Karena telah mengetahui dalil-dalilnya. Maka orang yang seperti ini telah naik imannya dari iman taklid menjadi iman ilmu. Lalu kita ini berada di tingkatan yang mana? Apakah iman kita ini iman taklid yang masih mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain, yang masih mengikuti guru kita, yang masih mengikuti orang tua kita, atau kita sudah sampai kepada iman ilmu, iman yang dilandasi dengan ilmu? Telah kita belajar kepada guru, telah kita belajar kepada syekh, telah kita belajar dengan ustadz. Setelah kita belajar dengan ustadz, kita belajar dengan syekh, kita belajar dengan guru, lalu kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan. Mulai dari sholat kita tahu dalilnya, dari puasa kita tahu dalilnya, haji kita tahu dalilnya, sehingga menjadi lebih kuat ketika kita melaksanakan sholat, lebih kuat kita melaksanakan haji, dan lebih kuat ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Lantaran apa? Lantaran masing-masing kita telah mengetahui dalilnya. Umpamanya ketika kita mau sholat, kita tahu dalilnya, ada perintah Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Itu adalah perintah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu adalah merupakan perintah. Dan kita mengetahui itu, maka orang yang mengetahui amalannya dengan dalilnya sekaligus, maka imannya akan berada di atas, lebih tinggi daripada iman taklid, yaitu iman ilmu. Dan ketika seseorang melakukan puasa, dia mengetahui dalilnya. Apa dalilnya? Ketika ia membaca Al-Quran, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa.
mantap dia menjalankan puasa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena tahu dalilnya. Ketika dia mengetahui dalilnya itu, maka lancar dia melaksanakan puasa, sehingga dia ketika mengetahui manfaat dari puasa itu, ia lebih memilih puasa daripada tidak puasa. Tetapi ya masing-masing dari diri kita ini ada hak. Badan ada hak untuk dirinya, Allah ada hak dari kita. Artinya puasa kita adalah hak Allah. Jangan puasa sepanjang-panjang siang malam. Kita juga harus mengikuti syariat kalau puasa. Ya boleh puasa, setiap hari boleh puasa, tetapi ada saat-saat yang dilarang untuk berpuasa, seperti tanggal 1 Syawal kita nggak boleh puasa, tanggal 10 Zulhijjah nggak boleh puasa, tanggal 11 Zulhijjah kita nggak boleh puasa, 12 Zulhijjah nggak boleh puasa, 13 Zulhijjah nggak boleh puasa. Itu adalah namanya hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Kita boleh berpuasa, tetapi kita juga harus mengetahui kapan-kapan yang dilarang untuk berpuasa. Memang puasa itu adalah baik bagi kita, sehingga Rasulullah sampaikan bahwasanya puasa itu as-saumu junnah, puasa itu adalah benteng. Ketika seseorang nafsunya tidak terkendali maka berpuasa, maka puasanya itu akan menjadi benteng. Kemudian puasa itu juga Rasulullah sampaikan sumu fatasihu, puasalah kalian niscaya kamu akan sehat. Jadi puasa itu bisa menyehatkan badan kita, menyehatkan tubuh kita. Nah, di sini ketika seseorang beramal, beribadah, saat dia beramal, saat dia beribadah mengetahui dalilnya, maka orang itu imannya naik menjadi iman ilmu, iman yang didasarkan pada ilmu. Dan ini tidak akan bisa dicapai kecuali seseorang mau menghadiri majelis taklim. Mari masyarakat di Jambi, saya ingin mengajak sama-sama kita taklim, sama-sama kita belajar. Mari kita hadir, umpamanya pada malam Senin atau hari Minggu malam Senin, hadir di Masjid Jami Al-Hikmah Kebun Kopi. Kita sama-sama belajar di sana, menggali ilmu. Insya Allah nanti di sana kita bisa belajar ilmu syariat, kita belajar fikih bersama ustadz yang mengajar di sana. Dan juga mari kita belajar ketika hari subuh minggu di Masjid Nurul Hasanah Sungai Kambang. Insya Allah di sana setiap subuh minggu, subuh ahad, kita akan belajar juga dengan ustadz-ustadz, dengan guru-guru kita di sana. Ini nanti akan menjadikan iman kita yang dari iman taklid menjadi iman ilmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita meraih iman dari taklid menjadi iman ilmu, sehingga ibadah kita semuanya kita mengetahui landasannya, tidak serampangan, dan kita menjadi lebih kokoh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.